Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Riki bisa bertemu lagi dengan sedulur-sedulur yang sedang nonton dan yang sudah subscribe. Terima kasih. Semoga kita semuanya diberi kesehatan jiwa dan raga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang banyak, lumintu berkah, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu jika perkutut makan satu ini, ya paling tidak kita hindari. Yaitu apa? Yaitu nanti saya jawab. Biasanya ini ya, untuk mengetahui ini untuk sedulur-sedulur ini semuanya, baik pemula ataupun yang sedang belajar, bahkan saya sendiri dan juga kolektor juga. Untuk mengetahui baik buruknya perkutut itu kan pertama itu melihat ciri fisik itu, terus karakter dan juga perilaku. Maka biasanya ketika sudah mengetahui tiga tadi, maka bisa dikatakan tembus atau teridentifikasi masuk ciri-ciri perkutut katuranggan A, contohnya seperti itu. Dan ada pula untuk melihat katuranggan perkutut tidak harus gitu, tidak harus yang pertama tidak harus ciri fisiknya dulu, melainkan perilaku. Terus yang saya bahas ini adalah perilaku. Perilaku tentang apa? Perilaku ketika makan. Pada umumnya perkutut itu makan biji-bijian, baik di sangkar ketika kita pelihara ataupun di alam. Tuh, perilaku perkutut juga sangat banyak, bukan hanya ketika makan saja. Contohnya, buang kotoran itu jadi satu, hingga kotorannya itu lama-lama membentuk seolah itu seperti gunung, itu juga ada. Terus ada lagi perkutut yang dimana itu ketika di alam itu kalau bersarang itu di tanah, itu juga ada. Terus ada lagi perkutut jika kita pegang ataupun kita dekati itu bulunya itu berdiri, itu juga ada, padahal perkututnya sehat. Terus ada lagi, banyak sebenarnya. Ada lagi perkutut itu jarang makan, juga ada. Terus boros minum tetapi perkututnya tidak gair, juga ada. Terus ada lagi perkutut yang nangkringnya lama, itu juga ada. Seperti pada umumnya yang kita tahu itu ya perkutut Sriwiti. Ketika nangkring lama ya sampai seolah-olah itu ketika nangkring itu seperti ular ketika tegaknya. Terus ada lagi yang suka dijemur, itu juga ada. Terus itu baru yang kita lihat ya. Terus ada lagi, ini bab suara. Ada lagi perkutut yang gayarnya cuma pagi hari, selain itu tidak. Terus ada lagi perkutut yang dimana gayer atau manggung atau gacornya itu di sore, selain itu tidak. Ada lagi perkutut yang dimana waktu manggung atau gayer atau gacornya itu ketika malam, itu juga ada gitu. Jadi sebenarnya perilaku perkutut itu sangat banyak. Tapi yang ingin saya bahas yaitu ini sangat jarang mungkin kita ya, dan saya sendiri intinya jarang kita perhatikan, yaitu ketika makan gitu, perilaku ketika makan. Perkutut jika makan biji-bijian plus asinan itu sudah biasa gitu ya. Terus ada lagi perkutut yang jika makan tercacar itu ya sudah biasa, itu bisa diatasi. Ya paling masalahnya cuma dia itu pilih-pilih pakan yang disukai, biasanya seperti itu. Atau bahkan
bijinya itu tidak ada isinya gitu. Nah, langsung saja, perkutut yang kita hindari atau yang tidak bisa diatasi. Nah, ini ketika makan ya, kita lihat apakah perkutut kita yang ada di rumah itu ada yang makan kotorannya sendiri apa tidak. Nah, ini yang kita hindari dan tidak bisa diatasi. Karena apa? Ya, namanya makhluk hidup pasti mempunyai kotoran. Mau mengatasinya itu bagaimana, kan sulit. Pasti mengeluarkan kotorannya. Jadi perkutut yang dimana perkutut tersebut memakan kotorannya sendiri itu ya dihindari, dilepaskan. Tetapi nah ini ada pengecualian. Makanya teman-teman itu kalau nonton, yang saya khawatirkan ini tidak sampai akhir ya. Ada pengecualian. Ada pengecualian yaitu perkutut katuranggan, itu perkutut sarang tanah. Nah, ini perkutut sarang tanah ini juga memakan kotorannya sendiri. Tetapi dia itu tujuannya, dia itu menghilangkan jejak ketika di alam. Karena apa? Perkutut sarang tanah itu kalau disarang kan di tanah, jadi banyak tikus atau ular dan sebagainya. Ya, caranya diantaranya seperti itu. Untuk menghilangkan jejak, ya kotorannya dimakan sendiri. Meskipun ada unsur-unsur lain sehingga perkutut tersebut, yaitu sarang tanah, itu aman bersarang di tanah. Jadi ada dua. Nah, kalau perkutut sarang tanah itu di alam gitu. Tetapi perkutut yang memang bersarang di tanah ketika kita pelihara itu, kalau disangkar itu tidak ada ceritanya perkutut tersebut memakan kotorannya sendiri. Berbeda dengan yang saya jelaskan tadi. Jadi belum teridentifikasi fisiknya contohnya, tetapi perilakunya ketika makan itu waktu disangkar itu sering makan kotorannya sendiri. Nah, ini karena ada itu perkutut katuranggan yang dimana sedikit mengeluarkan kotoran. Nah, ini yang perlu tanda tanya ini ya. Apakah itu benar perkutut tersebut itu jarang mengeluarkan kotorannya? Barangkali kita itu tidak melihat bahwa perkutut tersebut itu memakan kotorannya, kan bisa jadi. Jadi ketika dia itu membuang kotorannya, selang beberapa menit kotorannya dimakan sendiri, sehingga ketika kita itu mantau atau melihat sangkar perkutut tersebut itu kotorannya sedikit, kan bisa gitu ya. Jadi ya ini yang perlu kita perhatikan gitu. Intinya perkutut yang makan kotorannya sendiri yang kita pelihara di sangkar itu kalau bisa kita hindari gitu. Kiranya cukup. Umpamanya ada kekurangan monggo ditambahi, kesalahan monggo dibenarkan, kita sama-sama belajar, kita saling mengisi. Saya Ali Riki, salam budaya, salam lestari, salam terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.